Mang Cebice, wong Palembang ini sebenarnya dari dulu itu rasa kebanggaan, rasa kecintaan terhadap Indonesia itu tinggi. Nah, hal ini terjenguk dari banyaknya event-event atau pagelaran ataupun yang digawe ke masyarakat lah, lomba-lomba segala macam dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dari dulu. Nah, yang sekarang ini perlahan demi perlahan sudah mulai agak berkurang kegiatan-kegiatan ini. Nah, kali ini Mang Dayat akan bercerita bersama sejarawan Kota Palembang yaitu Kakanda Kemas Arif Panji. Ya. Kita akan bercerita apa baik budaya-budaya Palembang yang zaman dulu pernah dilakukan oleh masyarakat Palembang dalam menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Kando. Jadi kali ini kan kulo pengen tahu lah ya dulu apa baik kegiatan-kegiatan atau pagelaran yang pernah dibuat masyarakat ini, Kando. Ya. Jaturi, Kando. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Mang Dayat, kalau kita ngomong soal merdeka atau hari kemerdekaan, berarti kan ada kaitannya dengan hari kemerdekaan 17 Agustus. Yo. Nah, namun karena ditanya ini, apakah ini kebiasaan ini baru dimulai 17 Agustus atau sebelumnya? No. Nah, ini masalah kan? Nah, Yo. kita jelaskan dulu. Di zaman penjajahan kolonial atau Belanda, itu sebenarnya perayaan-perayaan itu sudah ada, Mang Dayat. Tapi perayaan itu diperuntukkan, bedanya itu diperuntukkan untuk menyambut hari ulang tahun Ratu Belanda. Jadi, Ratu Belanda, Wilhelmina. Jadi karena kita ini dijajah oleh Belanda, kemudian mereka ada ulang tahun, kemudian diinstruksikan kepada seluruh daerah jajahan, negeri jajahan untuk merayakan hari ulang tahun itu. Nah, maka senusantaraannya diadakanlah perayaan itu. Kalau tidak salah waktu itu dilakukan setiap akhir bulan Agustus, bukan 17. Akhir bulan Agustus, 30-31 itu nah ya. Nah, jadi setiap akhir bulan Agustus diadakan perayaan dan memang diperintahkan dan bahkan diliburkan. Nah, itu juga sejarah libur berarti. Iya. Jadi pegawai-pegawai, amtena-amtena itu diliburkan. Nah, memang dikhususkan untuk merayakan gitu. Nah, mereka balik ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, bahkan di kantornya juga masing-masing mengadakan perlombaan-perlombaan. Muncullah ada lomba-lomba manjat pandang pinang, tarik tambang. Jadi itulah dari dulu. Lah dari dulu memang. Nah, cuman ketika momen berubah, nah ini yang pentingnya. Ketika kita berhasil merdeka 17 Agustus 1945. Iya. Perayaan itu tetap diadakan, tapi momennya jadi ganti, jadi berubah mengenai tidak lagi memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina, tapi kita menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan itu juga diperkuat oleh pemerintah kita, dalam hal ini Presiden Soekarno dulu menganjurkan katanya untuk selalu menanamkan nasionalisme, rasa cinta tanah air itu ya tetap kita adakan perayaan segala macam. Maka tetap yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, yang belum ditambah. Jadi makanya muncul itu. Nah, kemudian di Palembang ini kan banyak tradisi nih. Kata Mang Dayat tadi kan tradisinya apa, Bang? Misalnya setiap Agustusan, kalau kita ngomongnya Agustusan, ada lomba kenceran. Di Wong Palembang kenceran. Nah, kalau secara Indonesianya nih lebih dikenal lomba bidar. Nah, jadi kenceran, bidar biasanya setiap bulan Agustus ada tuh lombanya. Sejak zaman Belanda tadi sudah ada. Tapi dalam rangka Ratu tadi bedanya. Istilahnya ini gini, Mang Dayat. Mang Dayat itu berbeda ketika kalau kita sudah merdeka, peruntukannya untuk proklamasi tadi. Tapi kalau sebelum merdeka, kita untuk menyambut hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Jadi dua momen yang berbeda, tapi tetap dilaksanakan tradisi ini. Selain ada kenceran, juga diinstruksikan untuk menghias kampung-kampung, setiap lorong, setiap ini menghias. Tapi itu tidak dipaksakan. Siapa yang galak pada waktu itu? Apa ada lomba atau apa? Belum ada waktu itu, cuma himbauan itu untuk supaya kelihatan semarak, meriah. Ya tentu. Seadanya pada waktu itu. Yang penting kelihatan semarak dan meriah itu intinya. Nah, kemudian ada kebiasaan kita orang Palembang ini biasanya buat oleh-oleh untuk anak-anak. Kalau kita punya budak kecil, anak-anak ini dibuatkan kapal-kapalan. Nah, apa istilah orang kita ngomong telur abang. Kapal telur abang. Apa disebut dengan kapal telur abang? Karena ada telurnya yang warna abang. Di situnya bawahnya ada kapal. Nah, dalam perkembangan tidak kapal, bisa pesawat-pesawatan. Sekarang banyak yang jawab pesawat. Kalau dulu kan identik karena kita peradaban Sungai Musi ini, jadi dibuat ke kapal-kapalan. Tapi dalam perkembangan ada juga pesawat terbang, mobil-mobil dan lain sebagainya. Pokoknya tergantung kreasi si pembuat. Tapi intinya ada mainan, ada telur abang.
Iya. Nah, wong tua kita dulu, Mang Dayat biasanya melike itu sebagai oleh-oleh, souvenir. Balik dari berjalan, ngajak ini kan, sudah nih belikan untuk anak. Atau anaknya diajak langsung. Dan itu menjadi kenangan dewek, kenangan tersendiri. Ngalami. Ngapo? Kulo nemonin juga. Iya, kalau misalnya, kalau 17 Agustus tuh pasti merenyek gitu. Iya. Misalnya kalau manggil abah, boy, ya anak beli. Kalau ditanya pula, wak tuh, lah beli telabang belum? Nah. Ngamuk lah. Nah, jadi itu memang menjadi ciri khas. Iya. Ciri khas setiap tahun, setiap 17 Agustus itu menjadi tungguan kalau jadi kita nih. Nah, jadi selain telur abang ada telur ukan. Oh iya. Nah, ada telur ukan, juga ada tan jepit. Tan jepit. Nah, juga itu. Banyak sih makanan-makanan yang lain, enggak apa-apa ya. Jadi itu yang menjadi tradisi. Nah, ada lagi perbedaan di zaman Jepang. Di zaman Jepang menjelang kita nak merdeka itu, waktu kita dikuasai oleh Jepang kan 3,5 tahun kan, kita dikuasai Jepang itu juga memberi sinyalemen kalau kamu nak merdeka ya bersiaplah. Nah, di situ ada instruksi Akagani dan kawan-kawan pada waktu itu pemuda, kita nak nyambut 17 Agustus itu setiap kampung harus masang bendera merah putih dengan bendera kertas. Itu sebelum proklamasi? Pas nak proklamasi. Jadi proklamasi kan selesai ya. Iya. Nah, sudah pas proklamasi itu kan kita kan menyambut Palembang ini kan ada proklamasi dewek. Iya. Baca proklamasi lagi 8 hari setelah proklamasi itu juga. Iya. Nah, persiapan 8 hari itu ada perintah dari rombongan Akagani dan kawan-kawan untuk memeriahkan sekota Palembang ini dengan cara masang mengenai nggak di kamu Iya. Apa? Bendera-bendera kecil gitu. Pokoknya atribut yang berwarna merah putih apapun bentuknya. Intinya boleh kertas krip, kalau zaman dulu kan rajin pakai kertas krip gitu ya. Nah, boleh pasang umbul-umbul, tapi simbol merah putih itu. Makanya itulah sejarah ngapa setiap 17 Agustus wong menghias kamu dengan bendera merah putih. Itu dimulai dari itu. Nah, kalau sebelumnya tak katik merah putih karena kita kan belum merdeka. Iya. Nah, itu. Kalaupun dipaksakan merah putih biru. Tidak kalah orang itu waktu itu kan karena merasa ngapain bendera Belanda itu. Iya. Tapi ada itu perintah itu. Tapi itu berarti di zaman Jepang ya, jadi transisi Jepang ke Indonesia. Iya, Jepang kemerdekaan. Karena kan kita kan pengambil alihannya dari Jepang. Iya. Kemerdekaan itu. Nah, ada 8 hari dari proklamasi ke tanggal 23 Agustus itu kita kan baca proklamasi dewek di kantor Ledeng. Iya. Nah, itu rombongan Akagani ini memerintahkan kepada para pemuda TKR pada waktu itu untuk membuat penyambutan yang meriah. Nah, maka itulah sejarah setiap kampung ditempeli warna merah putih, ditulis. Makanya di dinding-dinding galak ditulis cuma hidup atau mati atau merdeka. Pokoknya dibuat meriah itu. Pantas kata-katanya sampai sekarang masih pakai kata-kata merdeka, hidup atau mati segala macam. Iya, NKRI harga mati. Baru misalnya, itu baru. Sekarang ya. Baru. Nah, jadi boleh nganyang. Jadi istilahnya itu apa munculnya waktu itu momennya Mang Dayat. Iya. Nah, kalau ingat kulo dulu waktu masih kecil, masih nemonin itu ada pawai kan deh? Iya, nah jadi pawai itu ya, tadi masih kaitannya dengan pawai tadi kan zaman Belanda tadi ya. Kalau Belanda kan tetap dia tujuannya memeriahkan Ratu Wilhelmina. Tapi di kita dirubah momen. Pawai diadakan untuk unjuk kekuatan. Nah, pada waktu itu seluruh organisasi, seluruh elemen, seluruh unsur masyarakat diundang untuk memeriahkan. Bahkan sekolah-sekolah pun diminta untuk hadir pawai. Nah, pawai itu menunjukkan bahwa kita eksistensi itu bahwa kita sudah merdeka. Iya. Dan itu bagian dari nasionalisme. Itu juga sebelumnya sudah ada? Ada tapi beda momen. Dan tidak semeriah setelah merdeka. Karena kalau yang setelah merdeka tuh semua unsur tuh terlibat. Artinya pawai itu tuh pada saat setelah kemerdekaan langsung ada memang. Langsung dibuatnya ada setiap tahun. Tapi jadi kita lama tuh 4647 itu sudah mulai, tapi dia bertahap, tidak langsung rame kan. Iya. Masih kecil-kecilan terus sama cak ziarah kubur lah. Awalnya kecil, sekarang besar gitu kan naik. Iya. Benar. Nah, sekarang yang cak ini nih apa karena pandemi apa lah dekati lagi. Kalau 2 tahun terakhir ini jangan dikatakan. Iya, makanya kalau lama-lama dekati takutnya lupa. Dan itu sebagai menjadi sesuatu yang hilang. Kalau kita. Jadi peradaban, kebudayaan, tradisi itu kan dilakukan setiap kali, setiap tahun, setiap momen. Kalau dia itu sekali tidak dilakukan, terus berkali-kali tidak dilakukan lagi, akhirnya muncul kemalasan dan lupa. Sudah tidak ada lomba juga, ada apa? Nah, itu nah.
Nah makanya sekarang kita, karena momennya ini lagi pandemi, mungkin orang tetap melaksanakan, kata Bang Dayat bilang tadi, menurut kulo, masih melaksanakan, tapi caknya banyak ke semi daring mah itu, semi online, semi daring mah itu. Tuh abang masih jual, teman, dak kate toluan yo. Iya. Kate toluan yo. Dulu kan nak nonton tuh awak itu pula. Dia tuh ada kalau abang tuh kan ada kipasnya nah. Oh senangnya lu kan putar dia kan pinggir sungai banyak angin. Yang jelas waktu itu momennya duo beli kalau abang itu. Jadi kalau dia nak nonton kenceran, nonton lidah, kan parkir di sana beli dulu abang. Mau yang anak tadi mahal. Iya nenteng, kayak itulah resiko. Kalau galak dulu tuh beli itu ya jauh-jauh hari. Tuh abangnya ngawet dewe. Kata-kata kan mak kita baca dulu Itu istilahnya tuh apa ya, mensiasati kan bahasa itu ngakal ya. Bukan mudi kan. Jadi yang memang sudah lama ado itu sebenarnya artinya dari bidar sudah lama mangcek bicek. Bidar sudah lama. Kemudian termasuk nias ke kampung ternyata itu sudah lama juga. Tapi tidak semeriah sekarang. Iya, itu juga sudah dari zaman dulu. Dan lomba-lomba tadi. Lomba-lomba. Termasuk Batang Pinang juga sudah. Batang Pinang, manjat Batang Pinang. Nah, itu. Jadi kita manjat Jambi. Iya. Batang Pinang ya. Zaman dulu Jambi. Iya. Yang keempat adalah tadi bida. Pawai ini yang ya mungkin yang lomba manjat pinang segala macam masih pacak lah ya. Yang sifatnya lomba itu diadakan masih baik dari secara institusi kantor maupun kampung-kampung. Nah kalau yang lomba bidar apa kenceran uji kita itu biasanya antar kampung. Beda Bang Dayat. Ada perubahan lagi antar perusahaan nih. Agak itu. Dulunya mah itu dia dilombakan tuh antar kampung. Jadi semangat tuh memang berjuangnya tinggi. Nah, ngangkat nama kampung tadi kan. Pemalu kampung kita kalah. Nah, itulah yang nyebabkan kenapa bidang 10 lu. Iya, misal. Itulah yang nyebabkan uang berbondong-bondong nonton. Iya, mana yang dari kampung kami? Iya, mana yang kampung kami? Dia kan ada kebanggaan mah itu. Support. Nah, support. Iya. Nah, jadi itulah yang ramai. Nah, sejak di tahun 80-an 80-an menjelang 90-an itu dirubah karena mungkin karena pendanaan dia minta sponsor. Nah, ketika minta sponsor menetapkan kalau pakai sponsor pakai nama perusahaan kami. Iya. Nah, disitulah mulai berguyur sepi Bang Dayat. Masyarakat sudah merasa tidak punya bagian dari dia. Iya. Padahal sebenarnya sponsor boleh masuk. Jangan menghilangkan utusan kampung tadi. Iya. Ini bidar 10 hulu, ini bidar 35 ilir, ini bidar 29 misalnya. Ini bidar 15 ilir, 17 ilir. Biarlah di antar sampai kampung. ada keluar zaman dulu tuh mitos-mitos. Oh, itu menang tuh ngapa? Digawa oleh buaya putih. Iya. Sampai cah itu. Nah. Itu biasanya yang menang kalau dari daerah-daerah sebelah sana. Iya. Kedukan ke sana itu. Iya, kalau ngebutnya itu. Kedukan, Keramasan, daerah-daerah sana itu. Daerah sini kalah terus ini. Karena ada mitosnya juga Mbak ini, siapa yang nak menang nambatkan bidar itu di Prasasti Kedukan Bukit kalau zaman Belanda. Iya. Dibawa nian dulu tuh. Di ini nih ditambat kan ya. Tahu men itu prasasti. Zaman Belanda tuh. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang bidang itu sudah ada dari zaman Belanda. Iya kan? Nah, di zaman merdeka itu masih dilakukan. Tapi ritualnya baik. Iya, tidak lagi ditambatkan di prasastinya, prasasti lah diangkat. Prasasti Kedukan Bukit adalah proklamasi. Iya. Lomba dalam rangka proklamasi, itulah dia menang tuh. Macam-macam Nah, jadi ya tadi tidak nemu lagi Kita sudah 2 tahun 3 tahun ini pawai lah lama hilang ya. Kalau pawai udah lama. Sudah mulai dari 98. Pawai sudah sejak diganti dengan habis orde baru ya. Pawai ini apa pameran yang perusahaan-perusahaan yang pembangunan bukan pawai keliling. Iya. Nah, itu yang membuat akhirnya dia sudah. Orang kan sudah. Ya dulu kan ada galau tuh. Sebelum ada PS jalan. Iya. Di apa namanya itu? Kampus tuh. Iya. Nah, dulu di situ ya. Iya, ada pawai pembangunan namanya. Isinya usaha-usaha KM segala macam, perusahaan-perusahaan jualan di situ, promosi lah istilahnya. Pawai yang di jalan tetap ada, Kalau dak katik pawai di jalan tuh dak meriah, dak seru gitu. Iya. Sudah tuh kalau dak katik kenceran, dak katik lomba bidan itu juga dak seru. Jembatan proyek ini, Ampera ini, penuh. Yo, bocor itu. Oh, misalnya lomba jam 2 jam 1 lah kami di situ. Penuh. Oh, nunggu nggak takut dak bagian tempat nonton konser. Tak panas. Iya, di sini. Sini penuh kalau sini. Nah, itu. Pokoknya yang beruntung itu yang rumah-rumah di pinggir sungai. Memang kami dulu tempat-tempat. Jadi dia nyiapkan tempat midang be istilah kita ini, nyiapkan teras be. Sanak famili diundang ke rumah. Itulah kami dulu.
Untung yang ada gogoan pinggir sungai tadi. Iya, yang rumah pinggir sungai dia ngundangi keluarganya yang jauh-jauh udah ngumpul di rumah dia. Nah, nonton dari rumah dia. Iya. Makanya sebenarnya dengan hilangnya bidar ini, hilangnya kenceran ini sebenarnya ada banyak sesuatu yang hilang menurut kami ya. Satu, kekeluargaan itu menjadi hilang. Tadinya 17 Agustus ngumpul, keluarga juga hilang. Kedua, masak-masak nih kan zaman dulu. Iya, usaha-usaha kecil kayak jualan-jualan segala macam itu juga akhirnya hilang juga kan. Iya. Kemudian kita tidak punya ciri khas lagi sebenarnya. Meskipun ini tradisi di awal dari Belanda, tapi kan sudah berubah makna. Jangan kita jenguk masih Belandanya sebenarnya. Yo. Sejak 17 itu sudah berubah makna. NKRI nasionalisme seperti itu. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Nah, wong ini masih galak dikait-kaitkan Mang Dayat. Itu gawe Belandanya. Nah, akhirnya ada kecil hati gitu kan. Ditambah lagi kaget yang usaha-usaha kayak kapal Teluk Abang tuh makin lama makin hilang karena kata toluan tadi. Iya, dia nak jual di mana? Momen dia kan 17 Agustus. Ini kan artinya sekarang kata bida dia berjualan sepi. Iya. Nah, itu. Kamu nak kata momen nak beli itu. Nah, itu tadi. Nah, itu. Salah satu jadi sampai ke situ pengaruhnya. Jadi. Nah, tadi secara langsung Mang Dayat merasa ke dewek. 17 Agustus itu ngundang keluarga ngumpul masak-masak. Terasa kan akrabnya. Nah, setiap tahun tuh jadi ingetan. Akhirnya kita ngumpul lagi rumah Mang Dayat misalnya itu kan. Karena kan kebenaran ada rumah Buyu tuh pinggir sungai kan. Nah, itu. Kumpul pokoknya mana-mana. Kadang-kadang yang dari dusun-dusun Jakarta pun balik. Nah, itu. Nonton kenceran. Iya, ngumpul. Momen itu. Jadi Mang Cebice itulah sekilas lah ya kita bernostalgia. Bernostalgia apa baik kebiasaan wong Bingen dalam menyambut Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus ini. Iya. Yang sekarang ini mungkin kita tidak bisa nemoninya lagi. Iya. Telah banyak hilang. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Mudah-mudahan pandemi berakhir dan bisa diaduk lagi. Siap. Iya kan? Aku rasa pemerintah akan memikirkan itu. Iya, insya Allah lah kita sama-sama berdoa. Iya. Nah, Mang Cebice, demikianlah dulu dari kami. Kalau memang ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun di video kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sudah kali Kak Dedi.